Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah Ta'ala wa la tansa nasibaka minad dunya. Lanjutan tentang bab ihsan dalam bisnis, dalam muamalah. Allah berfirman wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa bagianmu dari dunia. Wala tansa ojo lali sira nasibaka ing bagian sira minat dunya saking dunya. Aila tansa tegesi ojo lali sira fit dunya dalam dunya nasibaka ing bagian sira minha saking dunya lil akhirati krono akhirat. Kamu di dunia ini juga harus ngurusi akhiratmu ya. Jangan cuma ngurus dunya. Ojo mek ngurus nyambut gawe tok. Jangan hanya kamu pikir makan. Pikirlah juga hidupmu nanti di akhirat. Fa innaha sudene mengkono dunya iku mazra'atul akhirati nggon tandurane akhirat. Wa fiha lan iku ing dalem dunya tuktasabu den perkara opo al hasanatu piro-piro kebagusan. Jadi dunia ini tempat kamu menanam supaya besok di akhirat kamu bisa panen ya. Jadi dunia ini bagian dari tempat kita menanam, mazra'atul akhirah. Jangan sampai kehidupan di dunia membuat kamu lupa akhirat. Wa inna matatimu angin pestine sempurna opo syafaqatut tajiri welase wong kang dagang ala dinihi ing atase agamane mengkono tajir. Bimuraati sab'ati umurin kelawan ngrekso pitu piro-piro perkara. Kalau kamu menjadi orang baik di dalam bisnis, kamu harus jaga 7 hal ya. Yang pertama al-awwalu tekang kawitan iku husnun niyati bagus niat. Yang pertama kamu harus bagus niat. Wal aqidati lan aqidah. Fibtida ittijarati ing dalam ngawiti dagangan. Yang pertama kali kamu harus punya itu niat yang baik. Kamu ingin jadi pengusaha. Kamu setelah tamat ini kepingin pulang, kepingin kerja ya. Silakan. Niatnya sing api ya. Falyanwi moko becik niat sapa wong pihak lan mengkono tijarah niato al istighfafa ing amrih karekso anis suali saking jaluk. Pertama yang kamu harus niatkan itu niat supaya kita bisa mencukupi diri. Niat supaya kita ini tidak yang minta-minta ya, itu yang pertama. Jadi kamu harus punya kerjaan, kamu harus berusaha, kamu harus menjadi wira usaha ya. Semua santri, kiai, semuanya ini harus mau bekerja mencukupi kebutuhannya. Pertama, niatnya bekerja. Kalau kamu kepingin bekerja, yang pertama kamu harus niat supaya kamu tidak jadi beban orang, supaya kamu tidak minta-minta ya, itu yang pertama. Wa kaffat toma'i lan nyegah sifat tomak, supaya kamu tidak tomak. Aninasi saking menungso, supaya kamu tidak mengharapkan diberi oleh orang lain ya. Seorang kiai, seorang ustadz, seorang guru harus bisa cukup ekonominya. Jangan sampai kamu ini menjadi menggantungkan hidup pada orang, atau hidupmu ini selalu mengharap pemberian dari orang lain. Istighna'an krono amri suki bil halali kelawan bondo halal anhum saking mengkono nas. Berusahalah kamu untuk mencukupi hidupmu dengan harta halal. Jangan sampai mencuri, jangan sampai korupsi ya. Jadi kamu harus ada motivasi kerja ya. Kerja itu ibadah. Jadi kamu harus belajar ya, mulai kapanpun, mulai hari ini, sejak kecil kamu harus sudah mempunyai mental kaya ya. Mental kaya itu apa? Jujur ya.
Orang itu kalau mentalnya kaya, yang pertama dibangun itu kejujuran. Sebab kalau orang itu sudah mentalnya jujur, maka dia akan kuat jadi pengusaha dan dia akan berhasil. Tapi kalau sudah mentalnya tidak jujur, ini sulit. Sebab orang lain pasti akan komplain. Begitu satu kali kamu tidak jujur, itu akan menyebar kemana-mana. Orang akan ingat. Dan kamu tidak diberitahu pun orang lain akan tahu. Jadi kamu jangan berpikir bisa menyembunyikan kepalsuan. Tidak bisa. Dunia ini sedemikian transparan. Kamu itu seperti hidup di akuarium. Semua orang bisa melihat, bisa mendengar secara online ya. Makanya yang pertama harus kamu bangun mental kaya. Mental kaya itu jujur, itu nomor satu sudah. Tidak penting kamu fakultas apa, sarjana, tidak sarjana, tidak penting. Yang pertama harus dimiliki pengusaha, itu jujur. Kejujuran, kesungguhan, keuletan, wah itu. Pendidikan nomor belakang. Banyak orang-orang sukses ya, kamu lihat di YouTube di mana-mana. Orang yang asalnya kuli, asalnya tukang sapu dan lain-lain menjadi sukses ya. Karena dia dipercaya orang. Lah kepercayaan ini mahal ya. Dengan kamu dipercaya orang, hubungan bisnis tumbuh. Tapi kalau sudah kepercayaan tidak ada, kamu akan sulit bekerja dimanapun, kamu tidak akan diterima. Dan orang pasti akan dengar apa yang kamu lakukan, kecuranganmu, cepat atau lambat pasti akan didengar oleh orang lain. Makanya kamu harus punya niatan yang benar. Cari kamu bekerja, niat ibadah. Niat supaya tidak minta, tidak mencuri, tidak meminta mengharapkan pemberian orang. Niat kepingin hidup mandiri. Itu niat bekerja. Supaya kita makan harta yang halal. Wasti'anatan lan amrih nulungi biha kelan mengkono-mengkono tijarah bima kelan perkara yaksibu kang ngasilaken sapa wong ing ma alat dini ing atase agama wa qiyaman lan jumenengi bi kifayatil iyali kelawan nyukupi keluarga. Jadi kamu niatlah berusaha itu supaya juga bisa membantu agama. Jangan hanya kerja untuk dimakan. Kalau kamu yang ada di otakmu cuma makanan, maka nilaimu itu seperti yang dibuang dari kotoran makanan. Kata Siti Nari begitu. Akhir perut, maka nilainya sama dengan yang keluar dari perut. Kamu harus ada motivasi lagi selain ingin makan harta halal supaya tidak ngemis, supaya tidak nyolong. Dengan kamu bekerja dengan baik, tambahkan juga niat supaya bisa membantu agama. Sehingga kamu, saya kepingin bekerja, apapun apa itu, bertani, berdagang. Apapun yang kamu lakukan harus ada niat juga. Saya ingin bantu perjuangan. Sisihkan sedikit dari yang kamu dapat untuk masjid, untuk madrasah, untuk apa lazis ya. Sisihkan apa yang sedikit dari yang kamu dapat untuk membantu perjuangan. Harus ada komitmen kita bekerja itu juga untuk perjuangan. Wa qiyaman lan jumenengi bi kifayatil iyali kelawan nyukupi keluarga. Supaya nyukupi keluarga, supaya anak istri bisa hidup layak. Liyakuna supaya ono sapa wong iku min jumlatil mujahidina saking golongane wong kang berjuang bihi kelan mengkono-mengkono husnul niyah. Bekerja itu adalah ibadah. Siapa orang bekerja demi untuk mencukupi keluarga, siapa orang bekerja supaya anaknya bisa sekolah, istrinya bisa makan, keluarganya hidup dengan layak, dia bekerja itu adalah jihad fisabilillah ya. Jihad tidak harus perang ya. Kamu bekerja untuk mencukupi keluarga itu juga jihad fisabilillah ya. Walian wilan becik niat sapa wong niat an-nusha ing paring nasihat lil muslimina maring pira-pira wong Islam. Kamu bekerja juga supaya ada niat memberi kebaikan kepada orang Islam. Wa yuhibba lan yen demen sapa wong lisa iril khalqi maring sekerine makhluk ma ing perkara yuhibbu kang demen sapa wong li nafsihi maring awak dhewe ni wong. Hendaknya ukuran kamu berbisnis itu memperlakukan orang lain seperti kamu memperlakukan dirimu sendiri.
Kalau kamu tidak mau dicurangi, maka janganlah kamu berbuat curang. Kalau kamu tidak mau ditipu, maka janganlah kamu menipu ya. Ini rumus kebaikan yang paling standar. Lakukan untuk orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Kalau kamu tidak mau ditipu, jangan menipu. Kalau kamu tidak mau dibohongi, jangan bohong. Itu kunci keselamatan. Wal yanwilan becik niat sapa wong, niatakan ittiba'a thoriqil adli, ing niat manut dalan keadilan. Supaya kamu juga ada niat dengan bekerja itu mengikuti jalan keadilan. Artinya kamu niat bekerja ini yang lurus. Wal ihsani lan gawe bagus fi muamalatihin dalam nyambut gawe ini wong tajir kama kowe perkara zakarna kang wis nuturaken ingsun hu ing ma. Seperti kemarin ya, Imam Ghazali sudah memberikan definisi bekerja yang baik ya. Bab kemarin 4 bab sebelumnya kan sudah dijelaskan. Intinya kamu harus ada niat dalam bisnis, dalam bekerja. Kamu juga punya spirit ingin berbuat baik pada orang lain. Dengan kamu bekerja baik, maka kamu juga membantu orang lain. Kamu supir yang baik, enak, menyenangkan. Kan menyenangkan orang lain. Kalaupun kamu apapun, kalau kamu kerjanya baik, tentu memuaskan pada orang lain. Wajilan wilan bejik niat sapa wong al amro ing perintah bil ma'rufi kelawan bagus, wa nahya lan nyeganil mungkari saking mungkar, fi kulli ma ing dalam sakabehane perkara ya rahu kang ningali sapa wong ku ing ma fisuki ing dalam pasar. Hendaknya kamu juga ada niatan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Di pasar ada orang curang, ingatkan. Mungkin di pasar itu ada orang yang timbangannya nggak betul, dagangannya dicampur-campur, ingatkan. Jadi kamu di pasar itu juga punya misi amal ma'ruf nahi mungkar. Faida udmira nalikani den simpen opo bendio ma'asidki serta jujur ya. Itu penting. Faida udmira nalikani den simpen utawa mengkono admaro ya kene nyimpen sapa wong. Maksudnya menyimpen di dalam hati. Hadhil aqaidah ing ila pira-pira aqidah wa niyatilan pira-pira niat kana mongko ono sapa wong iku amilan nyambut gawe fitoriqil akhirati ing dalam akhirat. Kalau kamu bekerja niatnya betul, niatnya supaya tidak minta-minta, supaya makan barang yang halal, supaya tidak jadi beban orang lain, supaya tidak mencuri, supaya bisa nyukupi anaknya, supaya kerja kamu bisa tanggung jawab pada keluarga. Niat-niat seperti itu membuat kamu bekerja tapi beribadah. Zahirnya kamu bekerja ya, macul, tani, dagang. Tapi kalau niatmu bagus, niat kamu bekerja ataupun online atau offline, baik kerja di pasar ataupun kerja di depan laptop. Hari ini kan kita sudah biasa jual beli online ya. Kursus online, sekolah online, suwi-suwi rabi online. Ke depan ini dunia ini akan semakin online. Hari ini mungkin sudah 30% bisnis ini sudah online. Ya makanan online, tiket, hotel, travel online, nah, belanja online. Mungkin 30% dari hidup kita ini sudah online. 10 tahun ke depan bisa jadi 90% apa yang kita miliki ini online semua. Jadi besok mungkin uang wis tambah suwe tambah males ya. Online kabeh. Saiki golek bojoe online. Loh, banyak loh. Di aplikasi yang menawarkan teman kencan itu banyak. Apakah itu teman kencan apa pelacuran ya? Tapi ini sudah ada aplikasi Tantan, aplikasi banyak di medsos itu aplikasi untuk cari teman kencan. Bahasanya teman kencan. Bahasa biyene yo gendaan. Bahasa saiki kencan. Online semua.
cari suami online, kerja online, buarang online, suisi rapi online, mana online. Lama-lama ini online semua ini. Kalau kamu bekerja dengan niatan yang baik, maka kamu sesungguhnya sedang beribadah. Jadi kamu nyupir itu ibadah, kerja di pasar itu ibadah, kamu kerja di sawah itu ibadah. Semua pekerjaanmu yang kamu niati untuk kebaikan itu adalah ibadah. Ijtihad fi sabilillah ya. Kerja. Malulah kalau kamu nganggur. Nek nyambut gawe ojo isin rek. Apa yang kamu malu? Tidak usah malu ya. Tidak ada pekerjaan yang jelek ya, kecuali haram. Kalau pekerjaanmu walaupun kelihatan remeh, ya walaupun nukang umpamanya, becak sekalipun, itu tidak hina. Semua pekerjaan itu mulia ya. Selama pekerjaan itu halal, itu mulia. Daripada banyak duit tapi haram. Contoh nih, balon, itu haram. Rambut kayak mendatang haram itu. Nyopet, korupsi ya. Jangan malu bekerja. Bekerja itu adalah ibadah. Fa in istafa dalam ngasilaken sapa wong malan ing bondo fa huwa utaimal iku mazidun tambahan. Jadi kamu niatmu bekerja yang benar itu sudah ibadah. Kalau kamu bekerja itu nanti dapat upah atau dapat untung itu bonus ya. Jadi kamu kerja itu yang penting obao, ngene lho. Fa inna fil harokah barokah. Kalau kamu mau gerak itu ada berkah sudah. Jangan banyak pertimbangan. Banyak orang ini nganggur katanya nyambut gawe kakian pikiran. Nanti kalau durung dodol golek rugi. Loh, durung dodol kok dirugi. Makanya pengusaha-pengusaha itu banyak itu bukan orang pinter, tapi nekat. Bakul-bakul pasar induk mungkin 90% itu duro-duro gak sekolah. Tapi nekat, kenceng, yuk sukses. Sing sekolahan katanya nyambut gawe kakian pikiran. Timbang-timbangan tok menimbang. Wong wis belayu sing idulinan timbangan gak nyambut gawe. Kakian timbangan. Banyak orang sukses itu tidak banyak pinter, tapi kekeh, kuat. Itu yang membuat dia jatuh bangun dan berhasil. Tapi kalau orang pinter biasanya nyambut gawe golek sing penak. Lowongan. Ya wis gak nemu-nemu. Sing ngono mek lowongan tikus. Gak ketemu. Hari gini nyari lowongan yo angel ya. Lowongan. Ciptakan kerja. Bakul go goreng ngene gampang. Gak perlu jasa. Tapi kalau kamu kerja di kantor, tukang sapu ijazah SMA. Tukang sapu. Tapi kalau kamu jadi bos ya, Jack Ma itu mau kuliah di Harvard tidak lulus. 5 kali tes, 5 kali tidak lulus. Tetapi setelah dia jadi pengusaha kaya, dia diundang memberi ceramah di Harvard. Karena sugih. Makanya kata Jack Ma, kalau kamu kaya, entutmu berbau harum. Tapi kalau kamu miskin, ucapanmu seperti kentut. Enggak direken. Jack Ma itu asalnya orang miskin, kuliah di Harvard enggak diterima, kuliah di KFC enggak diterima. Apa kerja di KFC gak diterima. Hari ini dia mau jadi konglomerat. Wah, semua butuh sama dia. Harvard pun ngundang dia ya. Jadi tidak harus pintar. Kata kuncinya kerja itu tidak harus pintar, tapi harus kuat, tekun ya. Kata kuncinya itu tekun. Tidak ada yang bisa ganti tekun itu. Pintar pun tidak. Banyak orang pintar gak kerja, banyak orang bakat tapi gagal karena tidak tekun ya. Makanya ini yang harus dibangun supaya kamu kuat, tidak mundur dalam bekerja. Yang pertama harus kamu bangun niatnya. Saya niat bekerja ini ibadah, supaya tidak makan barang haram, supaya tidak ngemis, supaya tidak ngambil hak orang lain, supaya saya nyukupi anak istri saya. Ini semua niat ibadah. Supaya saya ikut bisa berjuang ya. Kecil atau besar kita bekerja, ada yang kita sisihkan ya, untuk perjuangan, untuk pesantren, untuk masjid, untuk apa. Loh, bekerja ini kamu sudah dapat pahala ya. Kamu bekerja dengan motivasi seperti ini ya. Ini sudah dapat pahala. Belum dapat untung, sudah dapat pahala. Nah nanti kalau kamu dapat untung, berarti itu bonus ya.
Makanya kamu kerja tok oleh ganjaran gitu. Jadi tidak peduli nyambut gawe ojo kakean pikiran, engko kayak gak iso, engko kayak rugi, engko kayak apa maneh. Kakean pikiran deh. Wis nyambut gawe. Saya dulu juga enggak tahu kerja apa. Saya pulang dari pesantren, enggak tahu kerja apa. Ijazah enggak punya. Saya ini enggak punya ijazah. Waktu itu ya. Saya ini mondok di Lirboyo. Lirboyo ini pondok diniyah. Ijazahnya itu statusnya bukan diakui, tapi diridhoi. Nah, enggak ada yang ijazahnya tulisannya Arab. Saya untuk bisa kuliah lagi itu harus ujian lagi, sekolah lagi. Tapi saya tidak mikir ya. Yang penting saya harus bekerja ikhtiar. Ya sudah, saya pergi ke pelasemen pabrik gula Krepet. Coba bayangkan, saya ini lulusan pesantren, anaknya kiai, pergi ke pelasemen. Ya aneh, di pelasemen itu diketawain sama orang pelasemen. Loh, langgare ngalinang pabrik. Saya bilang saya mau kerja. Ya sudah, saya duduk di situ belajar. Ya bisa. Jangan malu. Kalau nuruti malu ya gak mangan kon, luwe ya. Makanya jangan malu, kamu bekerja apapun jangan malu ya. Karena kamu harus ada niat ibadah. Itu yang penting. Sudah, yang penting ikhtiar. Bismillah. Hasil ke hasil, bismillah dulu. Kerja sih, lakonono sih, dan kamu bertahan di situ. Dari 10 orang yang buka toko setelah 6 bulan, itu yang meneruskan cuma 3, 7 tutup. Artinya 70% orang bekerja itu tidak tahan, bosen. Bakul bakso sisa ulan sepi gremeng, rongulan tutup. Tidak kuat ya. Banyak orang yang tidak sukses karena tidak tahan ya. Mentalnya kurang kuat ya. Tapi kalau kamu cukup mental yang bagus ya, kalau kamu bekerja dengan baik, jangan khawatir. Yang memberi rezeki itu Gusti Allah. Ikhtiar lahir batin. Ikhtiar lahir saja susah. Sebab pekerjaannya bisa ditiru, tapi rezekinya tidak. Wong total bakso, podo total bakso nih, situ laris, situ orang laris. Podo nyambut gawe nih, rezeki ini gak podo. Makanya ini harus menjadi spirit. Kalau kamu bekerja, jangan lupa berdoa. Sebab bekerja ini hanya cara. Allah memberi rizki, caranya ini, caranya itu ya. Intinya rezekinya itu dari Gusti Allah. Lah kalau kamu itu memang Gusti Allah ngasih kita ini rezekinya ini sak botol ya, sak botol. Disiram banyu sak kendil, ya kutah, wong wadahe sak botol. Maka kita minta pada Allah supaya wadah kita ini besar. Kalau wadahnya besar, nah, berapapun masuk. Tapi kalau wadahnya kecil segini, diisi sak liter, tumpah ya. Rezeki itu dari Gusti Allah ya. Dengan semangat ibadah. Yang kedua, dengan doa ya. Sebab tidak ada yang kebetulan. Semua yang terjadi di dunia ini tidak kebetulan. Semuanya terjadi atas kehendak Gusti Allah. Jadi kalau kamu bekerja, berdoa, Allah bukakan jalan ya. Allah bukakan jalan seperti ini ya. Saya dulu itu ya nyambut keop boleh. Tapi karena Allah buka jalan, saya dagang tembakau. Saya pernah dagang pupuk, saya pernah dagang gula. Seiring waktu, teman-teman info akhirnya rezekinya keluar. Jadi bukan pendidikan menurut saya. Rezeki itu memang datangnya dari Gusti Allah. Makanya di pondok ini kita mengajarkan wiridannya apa? Surah Waqiah. Surat Waqiah itu surat kaya. Kata Rasulullah SAW, siapa orang setiap malam membaca surat Waqiah tidak akan miskin selama-lamanya. Ini dawuhnya Nabi. Ayah saya percaya. Bilang sama saya, kalau kamu setiap malam baca surat Waqiah, kamu tidak akan miskin. Dan saya percaya, maka saya ngamalkan sholawat nariyah. Allah membuka dari situ. Kemudian bisa ini, bisa itu, bisa ini. Jalannya itu hanya kebetulan. Tapi itu semua berkaitan dengan takdirnya Gusti Allah. Nah inilah, supaya kamu nyambut gawe ada motivasinya. Supaya tidak mudah menyerah. Saya ini sedang ibadah.
Yang namanya ibadah yo mbu udan, mbu panas, abot, enteng dilakoni. Namanya juga niat ibadah ya. Jadi bekerja ini harus ibadah. Jika kamu tidak merasa malu, wong ibadah kok malu. Walaupun jadi tukang sampah sekalipun tidak usah malu ya. Yang namanya Uwais Al-Qarni itu tukang sampah, orang yang tidak terhormat sama sekali, tertutup. Tapi Nabi bilang itu adalah wali. Jadi wali yang diakoni Kanjeng Nabi itu bukan orang terkenal, sorbanan, cobaan, bukan. Nabi itu mengakui ada wali doanya manjur, Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu siapa? Orang yang tidak terkenal sama sekali, bukan tokoh. Ya kalau sekarang ini anggaplah pasukan kuning. Tapi itu wali ya. Jangan malu kerja apapun ya. Yang penting kamu niatnya ibadah. Wa in khasira, lamun rugi sapa wong fit dunya ing dalam dunya, rabiha mongko badi sapa wong fil akhirati ing dalam akhirat. Kalau kamu bekerja itu niat ibadah, kamu tidak akan mundur. Untung itu tambahan, rugi pun tidak apa-apa. Karena kamu rugi di dunia, pasti tetap untung di akhirat ya. Karena kamu niatnya ibadah ya. Makanya ngaji ini perlu ya. Kitab Ihya ini kan kitab tasawuf, kitab akhlak, tapi memberi motivasi kamu bekerja ya. Karena bekerja itu adalah ibadah. Bekerja untuk mencukupi keluarga itu adalah jihad fi sabilillah ya. Jangan malu bekerja. Mintalah pada Allah. Muka-muka diberi rizki yang barokah. Amin Allahumma amin.